Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho dengan NIM 2021111344. Saya berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 5J. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Masyaid Surakarta. Di sini saya akan membacakan sedikit hasil book review saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Adapun buku yang saya review yaitu dengan judul buku Hukum Acara Peradilan Agama dengan pengarang Dr. Sudirman LMH, penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, tahun terbit 2021, tebal buku 175 halaman, dengan preview saya sendiri, Agung Nugroho. Bab 1, terdapat lembaga peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak masa reformasi. Diawali dengan adanya TAP MPR RI nomor 10 MPR tahun 1999 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, menentu adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24A ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 1989 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang kedua, peradilan umum. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi negeri. Yang ketiga, peradilan agama. Dalam undang-undang diatur susunan, kekuasaan hukum acara dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada peradilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang keempat, peradilan militer. Peradilan militer merupakan peradilan khusus bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata. Yang kelima, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pembentukan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dilaksanakan secara bertahap dengan mempertahankan dan mempertimbangkan sebagai faktor baik bersifat teknis maupun non-teknis. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah ada saat pembahasan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Selanjutnya, masuk kepada definisi peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum.
atau incangerto atau hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepada untuk diadili dan diputus untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dan masuk kepada bab kedua, hukum acara peradilan agama, yaitu meliputi pengertian hukum acara peradilan agama. Istilah hukum acara sering juga disebut dengan istilah hukum proses atau hukum formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dan memasukkan permohonan atau gugatan sampai selesai, diputus dan dilaksanakan. Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Untuk sumber hukum acara peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia yang wewenangnya memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang di bidang 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan yang ketiga wakaf dan sedekah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, peradilan agama mempergunakan acara yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis. Maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Selanjutnya, tujuan dan fungsi hukum acara peradilan agama. Tujuan hukum acara peradilan agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu menyangkut perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Fungsi hukum acara peradilan agama mempunyai fungsi, yaitu 1. Fungsi mengadili atau judicial power, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing. Yang kedua, fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim. Yang ketiga, fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum. Yang keempat, fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Yang kelima, fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan yang keenam, fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, serta lain sebagainya. Dan bab yang ketiga, gugatan dan permohonan pada peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama memiliki peranan penting dalam masalah hukum yang terkait di negara ini, salah satunya dalam menangani masalah perdata. Jika tidak ada peradilan agama, entah apa yang terjadi dengan suatu negara tersebut. Yang jelas, pemerintahan yang berjalan tidak akan seimbang. Akan banyak sekali kekacauan yang terjadi dan tidak akan bisa dikondisikan dengan waktu yang singkat. Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntunan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan melupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya
berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya, dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Dan selanjutnya, kewenangan peradilan agama tentang gugatan dan permohonan. Kewenangan relatif dan relatif kompetentif adalah kekuasaan dan wewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Misalnya antara Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Bogor. Selanjutnya, kewenangan mengadili sengketa hak milik antara orang Islam dengan non-Muslim. Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi wewenang peradilan agama, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Bila terjadi sengketa hak milik subjek hukumnya antara orang Islam dan non-Muslim, objek sengketa tersebut diputus oleh peradilan agama bersama-sama perkara. Pihak-pihak dalam perkara, setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berperkara di pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara dapat diperinci, yaitu 1. Pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang kedua, pihak yang secara tidak langsung mempunyai kepentingan sendiri tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, pihak yang merupakan utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan. Dan yang selanjutnya yaitu kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan sebelum sidang atau pada waktu sidang berjalan. Pemberian kuasa secara lisan harus dinyatakan di depan persidangan, pengadilan, dan dicatat di dalam berita acara sidang. Pemberian kuasa secara tertulis dilakukan di dalam surat kuasa khusus yang di dalamnya dijelaskan khusus mewakili pihak yang berperkara atau mewakili di persidangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari buku yang saya baca ini, yaitu kekurangannya, pembahasan dalam buku tersebut sudah lengkap mengenai tata cara beracara di pengadilan agama, mulai dari pendaftaran gugatan atau permohonan sampai pada penyelesaian perkara di pengadilan hingga upaya hukum. Akan tetapi, dalam buku tersebut belum ada penjelasan mengenai prosedur pendaftaran gugatan secara online atau e-course. Akan lebih baik apabila dijelaskan juga mengenai e-course agar pembaca mengetahui prosedur terbaru yang ada di pengadilan, yaitu pendaftaran gugatan yang dilakukan secara online atau e-course. Dan kelebihannya, buku ini sangat berguna bagi mahasiswa hukum karena menjelaskan mengenai tata cara beracara di peradilan agama. Pembahasan disajikan secara rinci dan sistematis dalam beberapa bab. Dari segi susunannya, buku tersebut mudah dipahami oleh pembaca karena bahasa yang digunakan tidaklah berbelit-belit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan semoga pembaca dapat mengetahui apa saja yang mencakup di dalam mata kuliah hukum acara peradilan agama, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.